Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bab using, yaitu pada subbab tren menggunakan media pada mata kuliah Teknologi Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Ibu Diah Panupi, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Medika Nasis Windari dengan NIM 12621121351. Baik, topik yang akan saya bahas yaitu 1. Penggunaan media dan teknologi yang sebenarnya. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan. Ketiga, rangkaian kesatuan ruang kelas tradisional ke digital. Topik pertama yaitu penggunaan media dan teknologi yang sebenarnya. Perbedaan dinamika pemanfaatan media dan teknologi dalam program corporate training dengan pendidikan formal yaitu: pertama, uang yang dihabiskan untuk pelatihan dianggap sebagai biaya menjalankan bisnis atau paling banter, investasi yang harus diperoleh kembali melalui perolehan pendapatan nanti. Hal ini menyebabkan bias terhadap efisiensi yang secara signifikan lebih besar daripada di pendidikan formal. 2. Instruktur tidak selalu dalam posisi untuk mengontrol seluruh proses instruksional. Dalam organisasi yang lebih besar, fungsi pelatihan dibagi di antara berbagai spesialisasi, termasuk desain, produksi, evaluasi, dan materi pelajaran. Keahlian dan keputusan instruksional utama dibuat atas dasar tim. 3. Selanjutnya, bisnis seringkali memiliki banyak situs. Terkadang di beberapa negara, jadi ada standarisasi dan produksi massal secara pelatihan. Bahkan tanpa banyak tempat, di beberapa industri peraturan pemerintah menetapkan jenis dan frekuensi kegiatan pelatihan. Keempat, sistem penyampaian pelatihan seringkali ditentukan oleh infrastruktur TIK organisasi. Jika sebuah perusahaan membangun sistem konferensi video untuk komunikasi manajemen, ada bias penggunaan kelebihan kapasitas untuk komunikasi lain termasuk peralatan. Menurut survei yang dilaporkan di majalah Training selama dekade terakhir, presentasi organisasi yang melaporkan penggunaan instruksi kelas tatap muka selalu atau sering tetap stabil di sekitar 90%. Presentasi penggunaan manual dan materi cetak juga stabil sekitar 80%, dan lebih dari 50% menggunakan materi video selalu atau sering. Selain itu, sekitar 5-50% perusahaan menggunakan siaran atau satelit penayangan televisi selalu atau sering. Namun dilaporkan proporsi waktu yang dihabiskan dalam pelatihan berbasis komputer telah berubah sedikit selama bertahun-tahun, mencapai 16%. Tingkat perusahaan TIK yang sebenarnya mungkin dikaburkan oleh metode pelaporan. Tampaknya khusus komputer tidak menggantikan kursus khusus kelas untuk sebagian besar. Sebaliknya, kombinasi hibrida atau pembelajaran campuran menjadi semakin umum, yaitu kursus tanpa muka dapat didahului dengan bacaan yang diposting di web dan diikuti oleh forum diskusi yang dilakukan melalui web. Pelatihan perusahaan juga mencakup lebih banyak. Selanjutnya, topik ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan. Tren yang berkembang sebagaimana disarikan dari artikel Newer Technology for the Learning Society, model pembelajaran campuran pertama yaitu pembelajaran tatap muka dan aktivitas belajar online, video, multimedia, dan sarana telekomunikasi menunjang berbagai proses pembelajaran, kadangkala dalam bentuk kombinasi dan kadangkala dalam bentuk yang lebih terintegrasi.
Pendidikan jarak jauh sekarang disajikan dalam dua cara, yaitu sinchronous mode, di mana peserta menggunakan TIK untuk berkomunikasi pada waktu yang bersamaan, dan asynchronous kapan saja mereka online. Dalam kenyataannya, pertemuan tatap muka atau interaksi masih diperlukan untuk menunjang belajar mandiri dan asynchronous agar belajar lebih efektif. TIK memfasilitasi interaksi tingkat tinggi antara guru, siswa, dan pembelajaran berbasis komputer. Ia dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti mailing, list, chat, bulletin board, dan konferensi komputer. Yang ketiga yaitu rangkaian kesatuan ruang kelas tradisional ke digital. Mark Presky menjelaskan variasi ini dalam proses 4 tahap adopsi dan adaptasi teknologi. Yang pertama, mencoba-coba. Kedua, melakukan hal-hal lama dengan cara lama. Ketiga, melakukan hal-hal lama dengan cara baru. Dan yang terakhir, melakukan hal-hal baru dengan cara yang baru. Guru digital. Alat-alat digital memperluas dan meningkatkan kemampuan guru untuk memenuhi sejumlah peran dan tanggung jawab yang terkait dengan menjadi seorang pendidik. Perangkat ini memungkinkan guru digital untuk merencanakan dan menyediakan pengajaran interaksi dan turut serta dalam komunitas praktik global dengan sesama pendidik dengan cara yang lebih baik. Perangkat tersebut ialah pertama, pembelajaran interaktif. Kedua, sistem respon personal atau RPS. Ketiga, perangkat penilaian bergerak. Dan yang terakhir adalah komunitas. Siswa digital. Siswa digital belajar di ruang kelas, di mana teknologi merupakan komponen tetap dan pembelajaran yang memperluas lingkungan pendidikan melampaui dinding ruang kelas yang melampaui kemampuan pembelajaran yang ada saat ini. Perangkat interaktif siswa digital menggunakan perangkat nirkabel bergerak dalam berbagai cara dan lokasi dan di luar situasi sekolah dengan membawa teknologi ke tempat di mana teknologi itu dibutuhkan. Sebagai misal, para siswa duduk di karpet membaca untuk menemukan sumber daya internet di komputer laptop nirkabel. Para siswa membawa asisten data personal atau PDA atau komputer pegangan tangan ke perpustakaan untuk mengambil catatan dari arsip artikel koran komunitas. Siswa yang berpasangan menggunakan kamera digital untuk mengambil contoh-contoh simetri yang ada di kampus sekolah. Siswa SD menggunakan pemantauan digital untuk merekam nilai pH dari 6 jenis tanah yang digunakan untuk menanam lobak. Seorang siswa SMU dengan hambatan membaca mendengar MP3 atau berkas audio terkompresi dari Investing Sherlock Holmes karya Michael Cabot. Perangkat nirkabel memperluas dan menambahi pengalaman belajar melampaui kemampuan digital. Berinteraksi dengan orang lain. Belum pernah sebelumnya para siswa terhubung satu sama lain seperti halnya mereka saat ini dalam lingkungan digital nirkabel. Telepon, PDA, dan laptop digunakan untuk mengirimkan suara, teks, dan pesan beranimasi, untuk mendengar musik, berita, dan olahraga, dan untuk menonton video, musik, dan tayangan film terbaru. Para siswa berkomunikasi dengan perangkat digital mereka dengan perintah suara, dengan catatan tulisan tangan, atau dengan menggunakan papan tombol mini atau yang tertera di layar. Selanjutnya, peran yang berubah-ubah dari pusat media. Material seperti itu tetap material untuk pembelajaran seumur hidup. Terus tersedia melalui perpustakaan. Sumber hidup terus tersedia melalui perpustakaan, pusat informasi, dan secara online. Spesialis media sekolah harus memikirkan tidak hanya dalam hal mengatur kirak dan peredarannya, tetapi juga dalam hal mengunduh dan mengunggah secara elektronik, menerima, menyimpan, dan menyusun indeks dan
dan menyebarkan informasi ke para guru, siswa, ruang kelas, dan di rumah. Teknologi interaktif menciptakan generasi baru guru dan siswa yang menjadi tidak hanya menggunakan materi seperti itu, tetapi juga pencipta. Pilihan mendidik jarak jauh. Pelajaran di mana mendatang akan memilih banyak kesempatan untuk melakukan pendidikan jarak jauh melalui pembelajaran online. Melalui pembelajaran online dapat membantu menjembatani kesenjangan jarak, kemiskinan, dan penawaran kursus terbatas di sekolah-sekolah. Teknologi untuk penyetaraan atau inklusi. Dan inovasi dari teknologi memiliki kemampuan untuk membantu siswa yang berkebutuhan khusus tersebut, baik yang memiliki ketidakmampuan belajar jasmani serta siswa berbakat. Karena dengan teknologi baru dapat meningkatkan kemampuan guru untuk mengadaptasikan ruang kelas untuk mengakomodasi siswa yang berkebutuhan khusus. Teknologi menghubungkan sekolah dan rumah. Dengan adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan rumah, siswa sangat memungkinkan untuk memperpanjang periode waktu belajar. Teknologi memungkinkan guru untuk mengirimkan PR dan tugas melalui jaringan-jaringan ke rumah atau orang tua siswa. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa untuk dipahami dan mungkin terdapat beberapa pengetikan yang salah. Mohon untuk dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.